Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Subahul khair ayuhatulab, subahun nur. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah innana bikhair. Tayyib ayuhatulab, pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar tematik pada tema yang ketujuh pada daring yang ke-20. Anak-anak sekalian, sebelum kembali kita belajar, tentu kembali saya ingatkan kepada kalian semua untuk senantiasa terus melaksanakan sholat subuh, kemudian membantu orang tua, dan jangan lupa untuk sholat zuha. Nah, kemudian mari segera kita mengikuti pembelajaran tematik ini secara daring. Nah, saya ingatkan kembali, mari kita belajar secara sungguh-sungguh. Karena kalian hanya akan bisa mendapatkan sesuatu jika kalian belajarnya dengan sungguh-sungguh. Jika kalian berusaha secara sungguh-sungguh, kalian berusaha dengan sungguh-sungguh, kalian belajar dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Tayyib ayuhatulab, nabda tersana hadal yaum bikirati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada daring yang ke-20 kali ini, kembali kita belajar tema 7 dan kita akan mempelajari tentang menemukan informasi penting. Jadi, kita sering membaca sebuah bacaan. Dari bacaan itu, kita harus bisa menemukan informasi apa yang ada di dalam sebuah bacaan itu. Nah, pada akhir sesi nanti, saya harapkan kalian bisa mencoba untuk menemukan sebuah informasi dari sebuah teks bacaan yang sudah kalian baca nanti. Nah, anak-anak sekalian, mari kita pelajari terlebih dahulu tentang informasi. Nah, informasi itu perlu didapatkan untuk kita mengetahui tentang sesuatu. Nah, informasi itu apa? Informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, dengan informasi itu kita akan mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau sesuatu yang pernah terjadi atau peristiwa yang pernah terjadi. Nah, ini tentang informasi. Jadi begitu pentingnya informasi itu untuk kita, karena setiap saat kita membutuhkan informasi. Satu di antaranya adalah dalam sebuah bacaan. Nah, bagaimana kita mendapatkan informasi itu? Mari kita kembali pelajari bahwa mendapatkan informasi penting dari sebuah teks berarti mendapatkan gagasan pokok. Yang mana gagasan pokok itu memuat inti dari bacaan sebuah teks bacaan yang sedang kita baca itu. Bagaimana caranya? Ada beberapa langkah yang harus kita ketahui dan kita laksanakan supaya kita dapat menemukan informasi penting dalam sebuah teks bacaan. Nah, yang pertama adalah memahami judul bacaan. Kita harus tahu terlebih dahulu judulnya apa dari bacaan yang sedang kita baca itu tadi atau yang telah kita baca itu tadi. Nah, ini harus kita tahu tentang judulnya karena judul bacaan itu akan menggambarkan sebuah informasi yang ada di dalam bacaan itu. Yang kedua, membaca teks dengan cermat. Setelah kalian tahu judulnya, kalian harus membaca bacaan itu secara cermat, dengan baik, dengan tepat. Apa sih yang dimaksud dari bacaan itu? Jadi, kalau tidak cermat nanti akan menjadi salah informasinya. Nah, yang ketiga, membuat daftar pertanyaan dari setiap paragraf. Jadi dari paragraf yang kita baca itu, kita buat beberapa pertanyaan yang mana jawaban dari pertanyaan itu sudah ada di dalam paragraf tersebut. Nah, menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa.
Nah, itu kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah pertanyaan dari sebuah paragraf. Peta pikiran. Nah, peta pikiran itu adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks sebuah bacaan. Nah, selain langkah tadi, perlu kita membuat sebuah diagram, sebuah peta pikiran untuk memudahkan kita memahami atas informasi yang ada dalam sebuah bacaan. Nah, peta pikiran bisa juga dibuat secara kreatif dengan menggunakan gambar. Jadi untuk menemukan sebuah informasi yang penting dari sebuah bacaan, itu tadi ada beberapa langkah tadi, ada tiga langkah tadi. Kemudian selain itu juga bisa kita membuat sebuah peta pikiran. Sehingga dengan peta pikiran itu akan memudahkan kita memahami atas sebuah bacaan yang ada. Nah, mari kita perhatikan dari contoh dari sebuah bacaan dalam sebuah paragraf berikut ini. Manfaat cengkeh. Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Nah, selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Nah, langkah yang pertama adalah membuat pertanyaan dari bacaan yang tadi kita buat. Judulnya adalah manfaat cengkeh. Pertanyaan pertama adalah, apa manfaat bunga cengkeh? Pertanyaan ini jawabnya ada di dalam bacaan tadi, yakni manfaat bunga cengkeh. Salah satunya adalah sebagai bumbu masak. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua misalnya dengan siapa? Siapa yang memanfaatkan cengkeh sebagai dupa? Siapa yang memanfaatkan cengkeh sebagai dupa? Dalam bacaan tadi ada jawabannya, yakni bangsa Cina dan bangsa Jepang. Pertanyaan ketiga adalah, apa manfaat minyak cengkeh? Ada tiga tadi. Tadi kan ada minyak cengkehnya juga. Nah, apa manfaatnya? Yakni sebagai obat sakit gigi misalnya begitu tadi di dalam jawaban, di dalam bacaan. Nah, juga sebagai aroma terapi. Nah, anak-anak sekalian, dari pertanyaan tersebut kalian dapat memahami informasi penting yang ada dalam satu paragraf bacaan di atas. Yang kedua, membuat peta pikiran. Dari bacaan satu paragraf itu bisa kita buat sebuah peta pikiran sebagai berikut. Nah, ini dia peta pikirannya. Di situ tentang manfaat cengkeh. Jadi manfaat cengkeh itu ada sebagai bumbu masak, kemudian yang kedua sebagai dupa, yang ketiga sebagai aromaterapi, yang keempat sebagai obat sakit gigi. Nah, dengan peta pikiran ini dan juga dengan pertanyaan tadi, itu akan memudahkan bagi kita semua untuk mendapatkan informasi yang penting dari paragraf itu. Apa sih informasi yang didapatkan dari paragraf tersebut dan begitu. Nah, anak-anak sekalian, sebagai feedbacknya, ya sebagai checking kalian semua, maka bacalah bacaan Ayu Membaca pada halaman 4 sampai dengan 6 dan kerjakan pertanyaan pada halaman 6. Nah, pada halaman 6 itu berkaitan dengan bacaan tadi. Bacaan tentang Ayu yang Ayu Membaca itu. Itu hubungannya dengan itu. Nah, ini silakan dikerjakan pada buku paket itu, kemudian difoto seperti biasa. Kemudian yang kedua, tulislah informasi penting yang didapatkan dari bacaan tersebut pada buku tulismu. Jadi, di informasi penting apa yang kalian dapatkan dari bacaan yang kalian baca pada judul Ayu Membaca itu. Nah, langkahnya pertama apa? Coba kalian cari judulnya dulu. Dan kemudian hitung dulu ada berapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu buatlah beberapa pertanyaan.
Nah, syukur bisa coba dibuat dengan peta pikiran. Ya, nanti akan didapatkan. Akan didapatkan informasi penting dari bacaan yang kalian baca pada halaman 4 sampai 6 pada buku tema 7 itu. Nah, anak-anak sekalian, itu pelajaran kita pada hari ini, yakni KBM secara daring yang ke-20 pada tema yang ke-7. Nah, mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Taib ayatullah nahtatim darsana hadzal yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.